Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 17. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Adegan pun kembali pada Fushiguro Megumi, di mana dia nampak merintih kesakitan setelah punggungnya ditebas oleh Haruta Shigemo. Meskipun terluka parah dan darahnya berceceran di mana-mana, namun Fushiguro terus berjalan dan berusaha menjauhi Haruta. Haruta pun tertawa jahat, karena dengan pendarahan parah seperti itu, dia yakin Fushiguro pasti akan tewas dengan sendirinya. Dan benar saja, sedetik kemudian Fushiguro nampak tersungkur di tengah jalan. Namun pemuda ini masih tidak menyerah. Teknik 10 bayangan Fushiguro awalnya hanyalah 2 ekor anjing dewa. Jika dia ingin menggunakan Shikigami yang lain, maka dia harus mengetahui cara menjinakkan mereka. Walaupun proses menjinakkan Shikigami bisa dilakukan oleh banyak orang bersama-sama, namun hal tersebut jadi tidak berarti bagi seorang penyihir Jujutsu. Oleh karena itulah, jika ini semua demi bisa menjinakkan Shikigami terkuat, maka Fushiguro bisa memanggil Shikigami tersebut kapan saja. Scene pun flashback beberapa tahun ke belakang, di mana kala itu Gojo menceritakan tentang perseteruan klan Gojo dan Zenin pada Fushiguro. Sejak zaman Edo atau mungkin zaman Keijo, kedua klan tersebut memang tidak pernah akur sama sekali. Pada waktu itu kedua kepala keluarga dari masing-masing klan bertarung habis-habisan 1 lawan 1. Hasil dari pertarungan sengit tersebut membuat keduanya tewas. Kala itu pemimpin klan Gojo sama seperti Satoru, di mana dia memiliki 6 mata dan teknik kutukan tak terbatas. Sementara pemimpin klan Zenin memiliki teknik kutukan 10 bayangan seperti milik Fushiguro. Fushiguro lantas mengepalkan kedua tangannya di depan. Di dalam benaknya, Fushiguro meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan Shikigami yang satu ini. Haruta pun nampak kebingungan dan begitu waspada dengan tingkah laku Fushiguro. Dia pun sangat terkejut dan berusaha menghentikan tindakan Fushiguro. Namun dia terlambat, karena tanpa sadar Fushiguro telah melibatkannya ke dalam ritual pembangkitan Shikigami terkuat, yaitu Mahoraga. Bahkan saking kuatnya, ledakan energi kutukan Mahoraga bisa memancing Sukuna untuk mendatanginya. Fushiguro lantas berpesan pada Haruta untuk berjuang semaksimal mungkin karena Mahoraga tidak bisa dikendalikan. Sedetik kemudian, Fushiguro langsung disikat oleh Mahoraga yang dijuluki sebagai Jenderal Suci Alam Lain. Haruta pun hanya bisa mematung ketakutan, apalagi Fushiguro nampak tergolek tidak sadarkan diri di sudut jalan. Tak berselang lama, si Mahoraga lantas mendatangi Haruta dan memukulnya tanpa ampun. Namun sebelum itu terjadi, tanpa disangka Haruta telah diselamatkan oleh Sukuna. Sukuna pun melihat Fushiguro yang mengalami mati suri. Dalam waktu yang relatif singkat, si Raja Kutukan pun telah memahami situasi yang terjadi saat ini. Keputusannya menyelamatkan Haruta juga tidak salah, apalagi sepertinya si Fushiguro berniat mati dengan melibatkan Haruta dalam ritual pemanggilan Mahoraga. Begitu si Haruta tewas, maka ritual ini akan berakhir dan Fushiguro juga akan ikutan mati. Sukuna pun memberikan pertolongan pertama pada Fushiguro dan berharap pemuda tersebut tidak mati sia-sia. Agar Fushiguro tetap hidup, Sukuna yang merupakan sosok di luar ritual harus bisa mengalahkan Mahoraga. Dengan demikian, maka ritual ini seakan-akan tidak pernah terjadi. Mahoraga lantas mengeluarkan pedang khusus dari tangannya dan memukul Sukuna dengan begitu keras.
Awalnya Sukuna menangkis serangan tersebut, namun dia langsung menghindar setelah menyadari bahwa pedang Mahoraga adalah pedang pembasmi roh kutukan. Jika saja Sukuna adalah roh kutukan, maka dia pasti lenyap setelah terkena serangan Mahoraga tadi. Keduanya pun bertarung habis-habisan. Sukuna menebas tubuh Mahoraga hanya dengan gerakan jari. Sementara Mahoraga membanting dan menghempaskan Sukuna hingga membuat bangunan di sekitarnya hancur berantakan. Walau kehilangan satu kaki, namun Mahoraga terus menyerang membabi buta. Sementara itu si Sukuna terus meladeni setiap serangan Mahoraga dengan begitu santai. Disinilah diketahui kalau Mahoraga mampu beregenerasi dan memulihkan kondisi tubuhnya yang rusak atau hancur. Pertarungan pun terus berlanjut hingga membuat gedung-gedung besar terbelah dan terbang ke sana kemari. Kehancuran yang ditimbulkan pun sudah tidak main-main lagi. Parahnya, kali ini banyak para penduduk sipil yang terlihat di samping pertarungan keduanya. Bahkan tidak sedikit juga para warga yang menjadi korban dari pertarungan mengerikan ini. Dalam serangannya, Mahoraga juga melepaskan teknik serangan yang mengandung energi kutukan. Namun semua serangan Shikigami ini selalu dimentahkan Sukuna. Sukuna sendiri selalu mencabik-cabik dan menebas Mahoraga dengan brutal. Namun lagi-lagi Mahoraga mampu menyembuhkan diri dan kembali menyerang Sukuna dengan energi kutukannya. Proses regenerasi Mahoraga dimulai setelah roda sihir di kepalanya berputar. Sukuna nampak tersenyum jahat dan meyakini kalau kekuatan Mahoraga bisa beradaptasi pada semua fenomena. Untuk itulah dia memuji Fushiguro, karena dia telah menunjukkan kekuatan Shikigami yang sangat luar biasa seperti Mahoraga. Ketika Mahoraga hendak menggenggam Sukuna, saat itu juga si Raja Kutukan ini mengaktifkan perluasan domainnya, yaitu Fukumami Sushi atau kuil kedengkian. Tidak seperti domain lainnya, domain milik Sukuna ini tidak membatasi ruang dengan penghalang. Kemampuannya untuk mewujudkan domain bawaan tanpa menggunakan penghalang nampak seperti seniman yang melukis langsung di langit. Ini adalah salah satu teknik dewa. Ditambah lagi ikatan sumpah akan terbentuk dengan memberikan rute pelarian pada musuhnya. Efek serangannya meningkat tajam dan pasti mengenai sasaran hingga radius 200 meter. Tidak peduli sasaran tersebut memiliki energi kutukan ataupun tidak. Dikarenakan efeknya bisa mengenai Fushiguro Megumi, maka Sukuna memperkecilnya hingga radius 140 meter saja. Di sini pun diperlihatkan bahwa semua penduduk sipil yang berada pada jangkauan domain Sukuna langsung tertebas hingga tidak bersisa. Sukuna terus melepaskan serangan tanpa batas pada Mahoraga sebelum kuil kedengkiannya menghilang. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan Mahoraga, di mana teknik ini tidak pernah diperlihatkan untuk melawan Shikigami terkuat sebelum dia beregenerasi kembali. Mahoraga pun dibuat tidak berkutik dan benar-benar kesulitan menyembuhkan diri. Sukuna lantas mengakhiri serangan brutalnya dengan melesatkan panah api pada Mahoraga. Serangan super kuat ini pun membuat Mahoraga menjerit, diikuti dengan ledakan api hebat di sekitarnya. Tubuh Mahoraga sendiri nampak lenyap dan hanya menyisakan roda sihir yang tergeletak serta meleleh di tanah. Setelah pertarungan usai, Sukuna dengan santainya mengusir Haruta begitu saja. Tentu saja Haruta sangat senang bukan kepalang. Dia pun berlari dan merasa dirinya adalah orang yang paling beruntung di dunia karena berhasil lolos dari kematian. Namun semua kesenangan itu seketika berakhir karena tanpa sadar Sukuna telah membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Sesaat kemudian, kepala sekolah Yaga dan Suko Ieiri melihat tubuh Fushiguro yang tergeletak dan masih tidak sadarkan diri. Sekilas Pak Yaga menyadari bahwa yang mengantar Fushiguro tadi adalah Itadori yang masih dirasuki oleh Sukuna. Pada pukul 23:14 waktu Shibuya, Sukuna pun kembali di area pertarungan sebelumnya. Sebelum mengembalikan kesadarannya pada Itadori, si Raja Kutukan ini pun memperlihatkan seluruh ingatan serta pembunuhan dan pembantaian keji yang dilakukannya pada Itadori. Tentu saja Itadori sangat terkejut, terpukul dan terdiam mematung di tempatnya. Tangannya gemetaran hebat menyaksikan pemandangan buruk di hadapannya. Apalagi semua itu terjadi karena ulah dirinya sendiri yang tidak mampu mengendalikan kegilaan Sukuna. Itadori pun menangis hebat dan benar-benar sangat frustasi. Tangannya mencakar tanah hingga berdarah-darah, seraya mengatakan bahwa dirinya lah yang lebih pantas mati daripada orang lain. Namun nasi sudah menjadi bubur.
Semua yang telah terjadi sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Bagaimanapun juga, Itadori merasa tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan seperti ini. Dia harus terus berjuang dan bertarung. Jika terus berdiam diri meratapi kesedihan, dia merasa kalau dirinya tidak ada bedanya dengan seorang pembunuh keji.